Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat, bagi pencela. Celakalah orang yang suka membicarakan kelemahan orang lain dan mencelanya. Celakalah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang, kesalahan temannya, kesalahan saudaranya, kemudian membicarakannya. Baik pada saat orang itu ada di depannya dengan meremehkan dan merendahkan, maupun ketika orang itu tidak ada, menggibah, bahasa Jawanya ngerasani ya. Celakalah mereka yang suka merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain. Alladzi jama'a malau wa addada, dia memiliki sifat suka mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, jamaah. Jadi hartanya dia cari, harta itu dicari kemudian dikumpulkan. Wa addada, dan dia menghitung-hitungnya. Dia menghitung hartanya, jumlahnya, tabungannya, asetnya dihitung. Suka menghitung, membayangkan, mengangan-angan. Dia bangga dengan pertambahan harta yang dimilikinya, pertambahan tabungan, pertambahan deposito, tambahan aset. Dia suka dengan itu semua. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa itu semua hartanya tadi bisa membuat dia kekal, bisa membuat dia hidup selamanya. Tentu ini sifat-sifat orang kafir. Kalau orang mukmin tentu tidak meyakini itu, karena semuanya bagi orang beriman harta itu akan ditinggalkan, dia akan mati. Dan harta itu yang digunakan untuk kebaikan akan bermanfaat, dan yang ditinggalkan akan menjadi hak dari ahli warisnya, yang bisa jadi nanti dipakai untuk kebaikan dan bisa juga sebaliknya. Yahsabu anna mahlahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya akan membuat dia kekal, membuat dia selamanya bahagia, membuat dia sentosa. Kala, sekali-kali tidak demikian. La yumbadanna fil khutamah, pasti dia akan benar-benar dilemparkan ke dalam khutamah, ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, tahukah kamu apakah neraka khutamah itu? Ini pertanyaan yang tentu jawabannya pasti tidak tahu ya. Kita diceritakan tentang neraka, tentu kita tidak paham hakikatnya kecuali kalau Allah memberitahu kita. Nah, di ayat berikutnya, narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu akan naik sampai ke hati. Naik masuk ke dalam hati, membakar seluruh tubuh manusia yang masuk dalam neraka, dan api itu sangat lembut sehingga bisa merasuk ke dalam hati orang. Nah, hatinya akan mengalami kepedihan, sebagaimana di dunia dia juga membuat orang lain sedih, membuat orang lain susah, karena omongan-omongannya tadi yang suka membuka aib orang lain dan mengganggu kehormatan. Kita ini harus berhati-hati ketika bicara tentang orang lain. Buat apa kita bicara keburukan mereka kalau tidak ada manfaatnya? Dan itu jelas tidak bermanfaat, kecuali kalau untuk memang menjaga orang dari keburukan yang mungkin ditimbulkan. Kita punya tokoh masyarakat, kita punya tokoh agama, kita punya pemimpin-pemimpin yang mereka tentu saja kalau kita cari kelemahannya akan ketemu, tapi mereka juga punya kebaikan-kebaikan. Jauh lebih terhormat bagi kita yang bicara juga bagi mereka, itu apabila kita simpan kekurangan mereka, kita rahasiakan, dan kita jaga kehormatan mereka. Kalau ada kritik kita sampaikan secara langsung, atau kalau berkaitan dengan kebijakan publik ya, kebijakan sosial, bolehlah kita mengkritik, tapi asal tidak menyerang kepribadiannya. Kecuali kalau mereka memang benar-benar memamerkan keburukan-keburukan itu, kefasikan-kefasikan itu, tentu kita bolehlah memberi nasihat di hadapan umum. Innaha alaihim muqsadah,
Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadi mumaddadah, pada tiang-tiang yang panjang. Jadi dalam khutamah itu seperti di dalam sebuah ruang, yang itu ada tutup, ada tiang-tiang yang panjang dan ditutup. Nah, mereka yang dimasukkan dalam neraka khutamah itu akan dimasukkan ke dalam ruangan ini. Ruangan yang memiliki tiang-tiang yang panjang, kemudian di atasnya ditutup. Ada juga mufassir yang menjelaskan bahwa api itu dinyalakan di dalam tiang itu. Sehingga tiang itu mengeluarkan panas ya. Sehingga api itu mengeluarkan daya atau suhu panas yang lembut, yang halus, menghunjam sampai ke dalam hati, menembus jasad manusia yang ada dalam neraka itu dan menembus sampai ke dalam hatinya. Jadi api itu fi amati mumaddadah, dalam tiang-tiang yang panjang. Maka kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Kita jaga mulut kita, lidah kita, bicaralah yang baik-baik tentang orang lain. Kalau kita tidak bisa bicara tentang kebaikan orang lain, ya kita diam. Daripada kita bicara keburukan-keburukan. Karena kalau kita bicara buruk tentang orang lain, kita terus-menerus bicara kekurangannya, itu menunjukkan bahwa ada kesombongan di dalam diri kita yang merasa lebih baik dari dia.